Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tahun yang ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Waktu itu Pilatus menjadi gubernur Yudea. Lalu Herodes menjadi raja wilayah Galilea. Filipus saudaranya menjadi raja di wilayah Korea. Mereka ini turunan dari Herodes. Herodes Agung punya anak. Ada Filipus, ada siapa lagi yang lain-lain. Provinsi Papua Tengah, kabupaten-kabupaten masih dalam pemerintahan TTP. Intan Jaya terjadi perang. Tema pada hari ini, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan untuk kedatangan Tuhan. Bapak Mama masih ingat tidak moto Sukjo? Moto Sukjo yang meninggal. Motonya apa? Ada masih ingat? Bahasa Latinnya Pater Domini. Artinya siapkan jalan bagi Tuhan. Muskujon itu ambil motonya itu dari bacaan. Dia ambil motonya perkataan Santo Yohanes. Kebetulan dia bernama Yohanes juga dia ambil dari sana. Pater Domini, siapkan jalan bagi Tuhan. Lalu mama bapak sudah siap jalan bagi Tuhan kan? Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Luruskan jalan yang berkelok-kelok. Luruskan hatinya yang miring-miring. Luruskan pikirannya yang miring-miring. Luruskan hatinya yang naik turun. Luruskan pikirannya yang naik turun. Bersihkan hati yang kotor, bersihkan pikiran yang kotor. Bersihkan pikiran dan hati yang selalu iri. Bersihkan hati dan pikiran yang selalu simpan dendam. Bersihkan pikiran dan hati yang selalu marah. Itu maksudnya. Mama-mama yang selalu marah-marah orang tanpa sebab, banyak bicaranya ini dikurangi. Luruskan jalan Tuhan itu tidak lain melihat diri, melihat pikirannya, melihat hatinya. Apakah selalu marah, selalu benci, selalu iri hati, atau
atau tidak. Tuhan Yesus sudah mendatang. Apakah hatimu sudah lurus? Apakah pikiranmu sudah lurus? Atau masih berkelok-kelok, masih miring, masih naik turun? Kita semua orang-orang berdosa. Jika masih ada kesalahan yang sudah kita buat, datang ke sujud dan memohon ampun kepada Tuhan. Kedepannya tidak boleh buat lagi kesalahan yang sama. Itulah yang harus kita siapkan jalan bagi Tuhan. Bertobat supaya Yesus datang itu di jalan yang aman, di jalan yang baik. Itu pesan pertama. Pesan kedua, dari sumber yang sama, Uskup Yohanes berpesan dalam masa akhir ini, keuskupan kita mengambil tema pendidikan iman Kristiani sebagai atau menjadi roh penggerak untuk tungku api kehidupan. Gerakan tungku api Gertak yang Uskup John luncurkan dan Uskup John buat untuk kita umatnya pada masa Advent ini. Bahasannya ditekankan kepada kita supaya setiap keluarga kembali benar melihat bagaimana peran orang tua, bagaimana keluarga itu dibentuk menjadi keluarga yang hangat, baik dan damai bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi suaminya. Dari situ bagaimana bapak dan mama berperan untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak-anaknya untuk masa depan yang cerah. Jika dalam rumah ada api, ada kehangatan. Ada api, kita bisa makan, masak dan makan, kita bisa kenyang. Ada api dalam rumah, kita bisa tidur dengan. Apakah bapak dan mama bekerjasama dan untuk menyalakan api dalam rumah tangga? Tungku api yang ada dalam rumah itu bisa kita fungsikan untuk kita pasang api dan menerangi rumah sehingga kita semua yang ada di dalamnya merasa dan kirahatan. Apakah bapak dengan mama sudah bentuk itu sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan jalan baik dengan Tuhan? Jika dalam rumah hangat, dari sana kita bisa bicara dan merencanakan kehidupan untuk masa yang akan datang. Kita bisa nasihatkan anak-anak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Juga di Kompas-Kompas, apakah Kompas tetap menjalankan pelayanannya atau masih dengan yang lain? Apakah semua yang dijalankan dalam Kompas, direncanakan dalam Kompas terus berjalan, masih berfungsi atau tidak? Uskup John bilang, tetap hidupkan tungku apinya, baik itu di keluarga
keluarga-keluarga, baik itu di gereja, baik di Kompas, supaya kehidupan itu tetap ada, supaya kehidupan itu tetap tumbuh subur, sehingga kedamaian, kenyamanan, cinta kasih itu tumbuh dan berkembang di dalamnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berguna bagi diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat secara umum. Dalam bacaan pertama, dijelaskan bagaimana Allah memperbaiki dalam Yesus Kristus. Bacaan Injil tadi menekan kita supaya kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan pikiran, mempersiapkan hati, supaya kita pantas, kita menjadi layak untuk menerima Yesus yang akan segera datang. Pertanyaannya, apakah hatimu sudah siap, pikiranmu sudah siap untuk menerima Yesus yang sedikit lagi akan datang? Pulanglah dan siapkanlah pikiran dan hati, supaya hati dan pikiranmu menjadi jalan yang baik dan tempat yang baik untuk Yesus.